Ignatius Joseph Kasimo, salah seorang tokoh pelopor kemerdekaan Republik Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1900. Terlahir dari pasangan Bapak Rono Sentiko dan Ibu Dalikem. Ayahnya seorang prajurit keraton Yogyakarta di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Selanjutnya, formasi dasar Kasimo diperoleh saat ia mengecam pendidikan di asrama Severius Muntilan. Di sana dia tertarik untuk belajar agama di bawah didikan Romo Van Lith. Selanjutnya pada usia ke-13 tahun, tepatnya pada Paskah, bulan April tahun 1913, Kasimo dibaptis menjadi Katolik. Kelak, bersama teman-temannya dari Kolose Severius Muntilan, F.S. Haryadi dan Jakobus Sujadi Dharma Seputra, mereka mendirikan Pakempalan Politik Katolik Jawi sebagai cikal bakal dari Partai Katolik. Di bidang politik inilah Kasimo mendapatkan jati dirinya sebagai kader Rasul Awam dengan menduduki berbagai jabatan publik, di antaranya Menteri Muda Kemakmuran pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta yang pertama, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta kedua, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Susanto, dan Menteri Perdagangan pada Kabinet Wilopo. Pada saat aksi militer Belanda, situasi menuntut ketegasan dan kecepatan bertindak. Kasimo bersama beberapa rekan menteri lainnya membentuk Komisariat Pemerintahan Pusat di Jawa dengan istilah Kabinet Gerilya, pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selanjutnya bergabung bersama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Kabinet Darurat pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Dalam hubungannya dengan Soekarno mengalami pasang surut. Saat Soekarno mengajukan konsep Sinasakom, nasionalis, agama dan komunis, Kasimo dan Partai Katoliknya memberikan penolakan yang tegas, berani, namun santun. Dalam pertemuan langsung saat diminta kesediaan Soekarno bergabung, Kasimo memberikan jawaban hanya dengan tertawa. Ha. Kasimo menganut beginsel politik, yakni prinsip yang harus dipegang teguh, bahwa berpolitik itu adalah pengorbanan tanpa pamrih. Dia juga menjunjung tinggi moto Salus Populi Suprema Lex, yang berarti kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sebagai seorang kader unggulan warga negara dan warga Katolik, dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Dia dianugerahi Ksatria Komandator golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung dan bintang Ordo Gregorius dari Paus Yohanes Paulus II. Patungnya berdiri anggun di halaman SMA Pengudi Luhur Van Lith Muntilan. Hal terpenting dari Kasimo adalah dia juga terlibat secara aktif di dalam proses formasi dan juga terlibat aktif untuk mengembangkan formasi kelompok-kelompok lainnya. Gedungnya berdiri kokoh di halaman Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Gagasan ide Kasimo yang kita kenal sebagai Kasimo Plan tetap relevan sampai saat ini. Konsep mengenai pengentasan kemiskinan dan kebebasan dari kelaparan menjadi salah satu isu besar dalam isu Global Sustainability Development Goals. Untuk menjaga cita-cita perjuangannya, dibentuk Yayasan I.J. Kasimo yang berpusat di Kramat, Jakarta. Tiap generasi itu mempunyai anak zaman. Zaman Pak Kasimo itu ada anak zaman. Setelah itu dilanjutkan dengan zaman Pak Seda itu anak zaman. Sekarang kita melahirkan anak zaman. Kita coba membina, kita coba mengkaderkan siapa yang menjadi anak zaman ke depan. Karena itulah jadi panutan. Beliau telah banyak mewariskan kepada kita semangat pelayanan, keteladanan, profesionalitas, dan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Kasimo meninggalkan banyak hal kepada kita. Tugas kita adalah menjaga dan merawat nilai-nilai tersebut di masa mendatang. Selamat ulang tahun Pak Kasimo, Pro Ecclesia et Patria.